Shalom semua saudara-saudara yang ada di rumah. Selamat berjoget online kembali malam hari ini. Kami yang ada di sini sangat bersuka cita ya kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk CG online sekali lagi. Saya berharap juga setiap saudara-saudara yang ada di rumah menganggap setiap CG online itu adalah kesempatan sekali lagi untuk kita benar-benar mengalami Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia, hanya Dia yang layak disembah. Haleluya, Shikira karama kayara lamo syangka. Oh Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Biarlah Engkau diagungkan di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Di setiap kami berada Engkau hadir. Engkau hadir menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Shikira karaba kayara lama syanggara bakayara lamo. Kiara kayara laba syanggara laba syanggara bayara laba kayara laba yara laba. Shikiara kayara lamo. Pakayara laba syanggara pakayara. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Kau ajaib di tempat ini. Ya Bapa, Kau ajaib. Kau ajaib di tempat ini. Abba Bapa, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib. Ya Bapa, sekali lagi Kau ajaib. Kau ajaib di tempat ini. Ya Bapa, Kau ajaib di tempat ini. Abba Bapa, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini. Ya Bapa, sekali lagi katakan dengan lembut sama-sama. Kau ajaib di tempat ini. Amin. Ya Bapa, Kau ajaib. Kau ajaib di tempat ini. Abba Bapa, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini. Ya Bapa, Kau ajaib di tempat ini. Ya Bapa, Kau ajaib di tempat ini.
dahsyat hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Shikiara lama syango, kiara lama syangara laramo. Kau yang layak, Kau yang layak, Bapa kami. Shikiara lama kayara lama shikira karara lama kayara lama syangaramo. Shikiara karaba kayara laba yara laba yara laba raba 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 raba. Shikiara karaba kayara laba syanggara labo kiara laba syangga. Shikira karaba kayara lama syanggara mayara lama se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini Tuhan. Setiap kami bisa berCG Tuhan. Ini adalah privilege Tuhan buat setiap kami. Ini adalah privilege Tuhan, di mana kami bisa memuji, menyembah Engkau, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami siap membesarkan nama-Mu, kami siap melompat, kami siap bergerak bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, semuanya siap memuji Tuhan? Ya. Yang di sini siap memuji Tuhan ya. Mari saya undang bagi berdiri. Ya, dunia ini boleh mengatakan apa saja, tapi kita mau tetap hidup buat Tuhan. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Arti hidup jika hidup tanpamu. Yuk. Dunia ini mengatakan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk jalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Ya, kita mau sama-sama ikuti gerakannya ya. Yuk. Oke, aku tak bisa. Yuk. Aku tak bisa. Yuk. Hidup tanpa Aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Oke, saya mau yang di sini nanti waktu kita kata-kata aku tak bisa, giliran ya dari Ibu CGL, Dewi, Bapak Raymond, Pak Adrian, Bu Leli ya. Nanti bareng-bareng ya. Gerakannya harus beda-beda supaya yang di rumah bisa ngikutin. Oke? Gerakannya harus beda-beda, jadi harus bervariasi gitu ya. Yang di rumah biar ngikutin sama-sama ya. Yuk. Tuh, waga,
aku tak bisa. Hidup tanpa aku tak mau. Oke, hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Lanjut. Aku tak bisa. Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah Bapak TL? Yo, aku hidup tanpa aku tak. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti terakhir? Yo C, aku tak bisa. Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Yo, aku tak bisa. Aku tak bisa. Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Sekali lagi, aku tak bisa. Aku tak bisa. Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Haleluya. Ya, sama-sama bilang ya, aku tak akan dengarkan dunia, ku tak akan hidup tanpamu. Ku tak akan dengarkan dunia, ku tak akan hidup tanpamu. Ku tak akan dengarkan dunia. Ku mau hidup untukmu. Ku tak akan dengarkan dunia. Ku tak akan hidup tanpamu. Ku tak akan dengarkan dunia. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku tak bisa? Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu Tuhan. Oh, sama-sama ya. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Beri kuliah buat Tuhan. Amin. Oke, saya percaya kalau malam hari ini meskipun kita CG online, tetapi pasti banyak juga teman-teman baru yang belum pernah CG sebelumnya, CG malam hari ini ya. Kita mau sambut, kita mau mengundang setiap saudara-saudara yang baru bergabung, bisa bergabung lagi untuk ber-CG bersama kami di minggu depan. Kita sama-sama sambut ya, 1, 2, 3, welcome home. Oke, baik, kita sama-sama mau mendengarkan kesaksian dari, silakan duduk. Ya, dari Raymond dan Dewi. Shalom, nama saya Raymond dan ini istri saya Dewi. Kami mau kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tahun 2015 adalah tahun yang terburuk dalam kehidupan kami. Kami mengalami kebangkrutan di dalam pekerjaan dan hubungan rumah tangga kami berantakan. Kami kehilangan banyak sekali warisan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun tahun 2016 kami memutuskan agar kami memilih untuk berada di dalam sebuah komunitas karena pada saat itu, pada saat perjalanan kehidupan kami sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 kami kehilangan visi, kami kehilangan gairah untuk melayani Tuhan. Tahun 2016 kami memutuskan
untuk mencari CG yang benar-benar bertumbuh, mencari CG yang mengerjakan visi Allah. Akhirnya di akhir tahun 2016 bulan November, tahun 2017 bulan November, kami bertemu di CGC 64. Pada saat itu CGL-nya adalah Kotomi dan CDSI, dan saat itu yang melayani adalah sponsornya. Tapi kami merasakan sukacita yang luar biasa di DCG itu, dan hati kami klik sehingga kami memutuskan untuk benar-benar tertanam di CG tersebut. Dan malam itu kita berbicara, kita sharing bahwa kita mau benar-benar tertanam di CG tersebut. Minggu depan kami kembali lagi ke C64. Hari itu Kotomi dan CDSI menyampaikan firman mengenai panggilan. Dan setelah firman dibagikan, Kotomi mengaltar call setiap kami. Beliau berkata bahwa siapa yang mau sekali lagi masuk dan mengerjakan visi Tuhan dan mau menjadi anak visi. Dan kami berdua meresponi panggilan itu, kami maju. Dan saat itu saya didoakan oleh CDSI. Dan beliau berkata, kupinjamkan imanku. Kalau kamu mau jadi anak visi, Tuhan kasih kamu anak jasmani. Dan saat itu saya menangis dan saya mengamini karena Februari 2017 saya sempat divonis dokter kalau saya tidak bisa punya anak. Setelah itu sepanjang tahun kita tetap ada di dalam visi Tuhan, kita tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan pelan-pelan Tuhan juga pulihkan kehidupan rumah tangga kami rekonsiliasi, dan secara ajaib juga Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami. Januari 2018 kami memutuskan untuk kami menjadi seorang sponsor. Kami mau mendukung apa yang pemimpin kami lakukan, visi mereka di dalam CG, kami mau support. Dan malam itu sekali lagi pemimpin kami, Kotomi dan CDSI mendoakan kami untuk kami mendapat seorang momongan. Dan pemimpin kami sempat menyeletuk, mereka bilang, kamu besok pagi tes ya, kamu hamil. Dan keesokan paginya saya tes dan ternyata saya memang positif hamil. Puji nama Tuhan. Dan hari ini anak kami bernama Joshua Sebastian dan sudah berumur 18 bulan. Dan warisan yang kami terima tidak sampai di sana saja. Pekerjaan kami adalah seorang importir dan kami punya 2 supplier dari luar negeri dan dia memberikan kami kredit unlimited secara tiba-tiba. Unlimited, bayarnya kapanpun bebas. Tapi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam pekerjaan kami. Tapi kami rindu bahwa kami keluar dari hutang karena kami membangun bisnis kami, segala sesuatunya berasal dari hutang bank. Pada saat itu kami bertemu dengan Ko Adrian dan Celeli, kami bertemu, kami ngobrol-ngobrol, kami sharing tentang, Ko Adrian sharing tentang bagaimana dia bisa keluar dari hutangnya dalam waktu 3 bulan. Padahal dia pada saat itu pada saat itu Ko Adrian terfokus hanya melayani gereja, terfokus pada mengerjakan visi Tuhan dalam kehidupannya, tapi malah Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dalam pekerjaannya. Lalu saya mau untuk mengambil itu. Aku percaya kalau Tuhan bisa mengerjakan sesuatu pada Ko Adrian, maka Tuhan juga bisa mengerjakan itu dalam kehidupan saya. Akhirnya saya pelan-pelan mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Saya fokusnya tidak lagi kepada pekerjaannya dan tidak fokus kepada hutangnya lagi, tapi saya terfokus kepada melayani jiwa-jiwa, melayani domba-domba Tuhan, menginvestasikan banyak waktu di sana, bertemu dengan teman-teman yang ada di CG. Pelan-pelan akhirnya bulan ini kami menyelesaikan semua hutang-hutang kami dan semua pekerjaan kami, semua segala sesuatunya Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda, dan saat ini kondisi keuangan kami sangat sehat. Puji Tuhan. Dan satu lagi, kami mendapatkan warisan rohani yang benar-benar luar biasa. Saat itu Agustus 2019 kami diizinkan Tuhan untuk melahirkan satu CG baru, yaitu C123.
Dan di dalam proses perjalanan itu kami melihat banyak orang, banyak yang single, bahkan keluarga, bahkan orang tua. Mereka menyerahkan hidupnya untuk mereka mengenal Tuhan, mereka masuk ke kolam baptisan, dan kami melihat satu persatu anak-anak yang ada di dalam CG kami, orang tua mereka diselamatkan. Dan salah satunya adalah sponsor kami, yaitu Celina, di mana orang tuanya selama hidupnya, seumur hidupnya sampai mereka tua, mereka tidak pernah mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan hari itu coach kami, Kotomi dan CDC share ke kami, dan mereka bilang, ayo kita satu CG sama-sama berdoa, kita minta hari itu orang tua mereka datang ke Surabaya, kita sepakat, kita berdoa supaya mereka mau menerima Tuhan dan mereka mau dibaptis juga malam hari itu. Dan puji nama Tuhan, mereka dibaptis hari itu, kita bersuka cita. Dan tidak sampai di sana, karena perjalanan itu kami juga rindu orang tua kami yang di Pasuruan juga ikut di dalam CG. Akhirnya kami berdua dan orang tua yang di Pasuruan sepakat untuk kami merintis CG Pasuruan. Yang awalnya hanya 17 orang, tapi kami percaya dan kami melihat setiap minggunya Tuhan menambahkan orang-orang baru, menambahkan orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan sampai hari ini di CG Pasuruan mereka ada 140 orang yang tertanam. Dan sungguh kami rindu, dan kami sampai hari ini kami tetap berdoa supaya Gereja Mawar Syaron Pasuruan masuk dalam bilangan 2030-300. Sungguh ini adalah sebuah warisan yang tidak akan pernah kami lupakan. Hari itu kalau kami tidak mengembalikan hati kami yang dingin menjadi panas lagi, mungkin hari ini kami tidak akan menerima warisan-warisan itu dari yang Tuhan janjikan ke dalam hidup kami. So, semoga kesaksian ini memberkati saudara sekalian, dan kami berkata bahwa Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitu luar biasa kesaksian yang disaksikan malam hari ini, saudara-saudara. Betapa ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang, ya. Ada warisan-warisan yang sudah disediakan buat setiap kita. Mari kita memilih pilihan yang terbaik. Mari kita memilih untuk hidup bagi Dia. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Oh, hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu melebihi harta apapun, bihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah surut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Oh,
lagi kita katakan hanya Engkau. Oh, hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam Tuhan, mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah surut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Saya undang siap saudara bangkit berdiri. Untuk senangkan-Mu ku memilih, haleluya, untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Oh Tuhan, Shikiara lama kayara lama syanggarama, Shikiara lama yara lama syanggar, Shikira lama kayara lama yara lama yara lama yara lama yara lama syanggar. Shikiara lama kayara lama shikira bara 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 lama syanggar. Shikiara lama shikira bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Seperti Rut berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu bangsaku. Bela setiap kita di tempat ini, kalau kita diberi bapak-bapak rohani yang mengerjakan visi kerajaan Allah, bila kita sama-sama benar-benar mau follow, kita mau benar-benar mengikuti bapak-bapak rohani kita, dan kita berkata visimu visiku, visimu visiku. Amin. Shikira karapa kayara lama syangkara para para para. Shikira kara para para para. Shikira kara mayara lama. Kita mau sama-sama nyanyikan dengan lembut. Ku memilih, ku memilih untuk
menyenangkan-Mu. Amin. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu, tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindunya, seumur hidup kami akan selalu memilih untuk menyenangkan-Mu dalam segala masa, termasuk di masa ini Tuhan. Di masa lagi ada tekanan, di masa kami lagi bingung jalannya kemana. Itu saatnya untuk kami menjaga hati kami, memurnikan hati kami, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Itu pilihan kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang membuat hati kami dimurnikan dan arah kami, mata hati kami dimurnikan agar kami tidak salah memilih Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan, menjauhkan kami dari diri-Mu. Kami maunya di masa-masa seperti ini kami makin kuat di dalam-Mu. Kami makin mendekat kepada-Mu. Kami memilih, benar-benar memilih dengan keputusan kami sendiri tanpa paksaan. Tapi kami dari hati kami berkata, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di rumah, dimanapun. Untuk Roh Kudus yang menjamah, kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Jadi hadirat yang kami rasakan di tempat ini juga dirasakan di mana-mana, di setiap rumah, di setiap CG Online, dimanapun Engkau berada, di tengah jalan, di mobil, dimanapun Engkau berada, di kantor, dimanapun Engkau juga mendapatkan jamahan dan mendengarkan suara Tuhan sendiri. Pakai kami Tuhan dan urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Apalagi di kondisi seperti saat ini, kondisi saat tidak menentu. Saya itu rindunya membagikan firman atau ayat-ayat yang menguatkan karakter-karakter yang memberikan kekuatan dan warning atau memberikan contoh bagaimana kita harus menjalani saat ada tekanan. Karena mengikut Tuhan itu, kesetiaan itu bukan cuman batasan, ada batasannya. Ya kalau bisnis, Anda juga berbisnis ya. Anda misalnya, saya nggak tahu, ini cuma nanya sekilas saja. Anda sudah kerja di tempat kerja Anda, nggak perlu ngomong tempatnya di mana, berapa lama? 8 tahun. Menurut Anda itu loyal enggak? Setia enggak? Kalau di bisnis setia lah ya 8 tahun bayangin ya. 8 tahun kerja di satu tempat itu setia. Tapi kalau ngikut Tuhan, kalau Anda 8 tahun ngikut Tuhan, habis gitu ya, misalnya sejak Auge sampai kapan? Ya kan gitu ya. 8 tahun pelayanan terus sudah. Menyerahkan di 8 tahun, habis gitu mundur. Habis gitu selesai. Kemudian waktu Tuhan Yesus datang, tidak ada iman, kan gitu ya. Apakah itu sudah setia? Anda bisa nggak komplain kepada Tuhan? Lu aku dulu kan 8 tahun melayani Engkau. Bisa nggak kita klaim gitu? Ya ini salah satunya ayat yang maksudnya saya mau menjelaskan bahwa pelayanan kepada Tuhan atau loyalty kepada Tuhan, selama kita masih bernafas, kita masih dites. Kita nggak bisa ngomong, cuman review tahun-tahun yang lalu, ya saya ini sudah 22 tahun, ya sudah cukup lah.
Sudah cukup, saya sudah melayani, sudah cukup lama. Now it's enough, ini sekarang saatnya sudah yang muda-muda aja yang pelayanan. Kayaknya ini saatnya saya duduk ongkang-ongkang. Sudah kamu aja yang lainnya, saya nggak mau lagi. Kayaknya sepertinya pelayanan, kalau bukan artinya saya ini kayak memaksa pelayanan, bukan. Tapi ini realitas. Alkitab itu menunjukkan hal itu. Kayak saya ini belajar dari, saya mau membagikan mengenai Lot. Itu seseorang yang mendapatkan kesempatan dibukakan tapi tiba-tiba kayak di tengah-tengah kehidupannya dia itu meninggalkan jalurnya Tuhan. Ada orang-orang itu yang sudah pernah pelayanan dan hilang. Kerinduan saya adalah orang-orang yang sudah pernah CG, orang-orang yang sudah pelayanan, kembalilah ikut Tuhan. Kembalilah mengambil keputusan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Tidak, jangan pernah hanya karena tekanan, hanya karena situasi, hanya karena ada masalah terus tiba-tiba hilang. Saya mau ajak Anda untuk melihat ayat firman Tuhan. Saya ngulangin yang minggu lalu sih, saya jelasin sedikit mengenai ini atau saya jelasin mengenai ini, tapi ada ayat terusannya yang saya mau teruskan. Jadi mulai dari Roma 8 ayat 15. Saya akan bacakan mulai ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di situ ada kata-kata jika kita adalah anak. Kata-kata jika itu berarti ada pilihan. Padahal kita diberikan kesempatan, kita itu dibukakan pintu bahwa kita itu bisa menjadi anak Allah. Tuhan yang Alkitab mencatat bahwa kita itu dipilih sama Tuhan, bukan kita yang menjadi anak Tuhan. Kayak Tuhan itu yang memberikan kesempatan, kemudian kita itu memilih untuk berkata, ya jika kita itu anak, berarti kita ini harus memilih untuk kita itu jadi anak atau tidak. Kayaknya begitu. Di tengah-tengahnya itu ada ayat yang mungkin dilewati, karena minggu lalu pun saya tidak menjelaskan, ada kata-kata, yaitu jika di ayat yang kalimat yang terakhir, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada kata-kata menderita di situ. Bukan artinya bahwa saya ini kayak mengancam atau apa, tapi ini kan apa adanya yang ada di Alkitab. Sebenarnya kalau ikut Tuhan itu di masa apapun, masa senang, masa susah. Jangan sampai kita cuman mau kemuliaannya saja, kesenangannya saja, berkatnya saja, tetapi di titik-titik di mana ada tekanan, kita meninggalkannya. Dikatakan bahwa jika kita menderita bersama dengan Dia, artinya saat ada penderitaan itu Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Siapa yang percaya katakan amin. Di kondisi saat ini pun, saat kondisinya mungkin bisnis Anda mengalami masalah, mungkin Anda sedang bingung masa depan kayak apa, Anda mungkin merasa takut, ini bagaimana ini, ke depan bagaimana. Di masa-masa kayak begini ini semua orang takut, apapun itu jadi sepertinya paranoid ya, apapun itu salah, apapun itu menakutkan. Ketemu orang menakutkan, ada apa menakutkan. Kayak sepertinya di saat penderitaan itu iman kepada Tuhan sepertinya luntur gitu loh. Padahal loh ayat itu berkata, saat yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tetap berada bersama dengan kita. Di tengah saat ini juga Tuhan Yesus beserta denganmu. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan itu tetap beserta denganmu. Ayo menderita bersama. Bukan artinya ayo kita menikmati penderitaan, kita nikmati kedekatan dengan Tuhannya. Menderitanya itu kalau ada Tuhan mestinya nggak masalah. Tapi tentunya orang-orang kalau cuma diomongin menderita, nggak ada yang tahan lah. Orang yang nggak punya pengharapan, orang yang depresi itu adalah orang yang tidak punya merasa tidak ada masa depan. Puji Tuhannya kalau Alkitab Tuhan itu tidak pernah cuman penderitaan. Ada kata berikutnya, supaya kita juga
dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berarti selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Berarti kalau kita melewati penderitaan ada kemuliaannya juga. Kapan kita melihatnya nggak tahu, tapi selalu ada harapan. Ini salah satu yang membuat saya tetap mau melayani di sesusah apapun, sesulit apapun. Pelayanan nggak selalu dia mudah sulit pelayanan tuh nggak selalu mulus-mulus saja, nggak selalu lancar-lancar aja. Bisnis selalu ada, selalu ada masalahnya sendiri-sendiri. Di dalam apapun yang kita hadapi selalu ada masa sulitnya, masa penderitaannya. Apa yang membuat saya tetap bisa berjalan itu karena selalu ada promise Tuhan bahwa nanti suatu saat kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan bersama-sama dengan Dia. Saya tahu Tuhan itu kalau janji itu selalu ya dan amin. Apalagi kata-katanya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dipermuliakan. Saya pegang janjinya dan saya melihat suatu saat ada kemuliaan yang akan saya terima. Dari sana saya bisa melewati penderitaan. Kita dulu enak loh ya, penderitaan itu selalu dijepit dengan janji dan kemuliaan. Gak pernah Tuhan itu penderitaan cuman penderitaan saja. Selalu ada kemuliaan yang mengikutinya. Selalu ada, kalau bersama dengan Tuhan selalu janjinya itu indah. Rencana di depan itu selalu rencana yang baik. Kalau kita tidak pernah bisa percaya itu, disitulah kita akan selalu putus di tengah-tengah. Saat penderitaan, saat ada tekanan kita hilang. Kalau orang bisa percaya dengan kemuliaan dan janjinya Tuhan, janji dan kemuliaannya Tuhan, disitulah kita akan tetap bertahan. Kita akan bisa melewati segala tekanan ini. Tekanan itu karena dijepit oleh janji dan kemuliaan, berarti tekanan dan penderitaan itu selalu ada batas waktunya. Nanti suatu saat tekanan dan penderitaan itu akan lewat. Yang kita nikmati adalah kemuliaan. Bahkan ayat 18, di Roma 8 ayat 18, ini indah sekali. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa sih yang membuat engkau merasa nggak tahan? Karena Anda tidak pernah bandingkan dengan kemuliaannya. Anda harus bisa bandingkan. Saya ini rindu setiap orang yang melihat CG online ini diberikan perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu memberikan sepercik aja, sedikit aja kemuliaan. Cuman seperti advertisementnya, setitik aja. Gak usah ngeliat kemuliaannya, cuman dikasih advertisement yang membuat kita itu selalu, misalnya kita mau ngeliat satu film, biasanya dikasih teaser, bener ya? Advertisement gitu loh sepertinya. Kita belum ngeliat seluruh filmnya, dikasih teasernya aja kelihatan, excited saya. Pingin ngeliat filmnya. Sama, saya itu rindu kalian itu mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan saat di CG misalnya, saat di ibadah atau di mana, dimanapun saat Anda saat teduh, Anda mendapatkan jamahan Tuhan, itu baru advertisement ya, baru teasernya. Anda belum mendapatkan semuanya. Nanti kalau benar-benar kemuliaan Tuhan itu ditunjukkan kepada Anda, Anda nggak tahu begitu luar biasanya Tuhan itu luar biasa. Ini yang membuat kita bisa tahan melewati apapun juga. Kondisi sekarang ini loh. Penderitaan zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaannya nanti. Yang membuat saya bisa melewati dan saya rindu setiap Anda bisa melewatinya adalah Anda bersama-sama dengan saya nanti merasakan kemuliaan Tuhan bersama-sama. Ini baru cicipannya. Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita CG, setiap kali kita saat teduh itu biarlah kita merasakan, dan saya rindu setiap orang mendapatkan jamahan kemuliaan Tuhan. Advertisement-nya. Sehingga kalian bisa membawa ini dengan pengharapan itu, suatu saat aku bisa ngelewatin ini. Aku gak akan berhenti melayani, aku gak akan bosan. Pelayanan itu bukan untuk sekarang. Ada orang-orang yang berkata, bosan pelayanan ya, kayak hilang apinya. Ada yang sering sih, saya ini sering tanya, kok bisa sih kita ini pelayanan terus gitu ya? Kok bisa gak bosan? Ya karena saya bukan ngeliat pelayanan sekarang. Pelayanan gak ada yang perlu dikejar dalam pelayanan sekarang. Yang saya kejar dari dahulu ya kemuliaan yang nanti kita akan harapkan. Pelayanan bukan untuk mencari jawaban mujizat saat ini juga. Tapi tentunya seperti Raymond dan Dewi juga mendapatkannya minggu sebelumnya. Ada kesaksian demi kesaksian. Ternyata mereka semua itu mendapatkannya juga. Padahal waktu kita pelayanan kita itu gak terlalu mengharapkan itu, benar ya?
gak nyari, tidak mencari berkatnya, tidak mencari jawabannya dahulu, cuman mencari kemuliaan Tuhan, cuman mencari karena terjamah tiba-tiba pelayanan, tiba-tiba Tuhan sendiri yang sepertinya muncul dan memberikan jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kita bayangkan atau kita minta. Sampai keluarga Anda, bahkan orang tuamu ya, benar ya, ikut bikin CG di kota lain, di Pasuruan. Wow. Itu sesuatu yang di luar bayangan. Dulu Anda cuma pingin ya suatu saat rumahmu dipakai. Benar ya, kami cuma ngomong gitu ya. Tiba-tiba dikasih kesempatan bikin GMS Pasuruan. Gak di luar bayangan Tuhan bisa pakai kayak hanya karena kerinduan. Cuma mau memberi gitu aja. Hari ini saya cuma mau membagikan mengenai Lot. Lot itu seseorang yang sepertinya mencicipi janji, mencicipi visi, tapi di tengah-tengah hilang. Saya ajak ngeliat dulu ya. Kita baca dari Kejadian 12, mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, katakan besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, katakan masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, katakan berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat, katakan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun tiba-tiba ada muncul kata-kata Lot. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Anda harus mengerti kadang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan janji. Tuhan itu punya rencana, tapi tidak setiap kita bisa langsung menangkap janjinya Tuhan. Ya, ini logik. Banyak orang itu nggak tahu. Ini mungkin saya. Saya dulu itu selalu kalau mikir tuh mikirnya ya kalau kan banyak karakter di Alkitab itu ya. Otomatis kan karakter yang paling sering ditunjukkan atau kalau di film itu bintang filmnya itu yang kita pinginnya kayak jadi bintang filmnya gitu loh. Pinginnya ya. Jadi gimana kayaknya kalau baca gini Abram gini ya. Kita tuh otomatis naruh diri kita tuh di Abram. Bener apa enggak? Enggak tahu. Anda kayak gitu enggak? Suatu saat dalam kehidupan saya dulu permulaan jadi orang Kristen, saya naruhnya kayak gitu. Saya tuh merasa saya ini Abram. Pinginnya nyarinya kalau Abram berarti kan saya yang dapat dari Tuhan. Saya nunggu visi gitu ya. Nunggu gitu. Saya ini mau dipakai Tuhan apa kan gitu ya. Saya belajar banyak baca buku banyak gitu ya, dengerin khotbahnya orang banyak gitu. Pokoknya kayaknya saya mau dipakai kayak Abram. Tapi kadang-kadang di Alkitab itu kita tuh kayak Lot. Ada orang lain yang dapat visinya, kita tuh cuman kayak Lot dan sepertinya dan Lot pun gitu loh. Sepertinya kayak peran pembantu gitu ya. Bintang filmnya itu yang dikasihin, yang menjalankan cerita, yang lainnya itu ikut. Saya temukan di dalam gereja Tuhan itu, ternyata Tuhan itu akan pakai 1-2 orang yang akan Tuhan pakai untuk menjalankan visi kerajaan Allah di zaman ini. Kalau Anda berkata itu nanti kan seperti istilah kata-katanya apa? Mendewakan manusia apa? Kultus individu ya. Ya sebentar. Itu kan pemikiran orang. Saya cuma mau sharekan gini. Di Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis Perjanjian Baru itu mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, benar ya? Yang ditulis paling sering siapa? Namanya siapa? Petrus dan Paulus, benar. Jadi kultus individu enggak? Kenapa kok enggak nama yang lain yang dimajukan? Saya cuma tanya, kalau Anda bilang itu kan zaman dahulu, kalau ikut zaman dahulu nanti kultus individu. Even yang di zaman Perjanjian Baru pun Alkitab belum mencatat dari 29 kitab yang di Perjanjian Baru, ya benar ya.
13-nya itu Paulus yang nulis. Kurang kultus individu. Seperti kayak Tuhan itu kadang itu di setiap generasi akan pakai 1-2 orang di generasinya, di areanya, di kotanya, dia dipakai untuk menjadi orang yang kayak menjadi leader, yang menjadi penyampai, yang kayak jadi Abramnya, dan yang lainnya jadi Lotnya yang ngikut. Kayaknya begitu. Paulusnya yang dipakai oleh Tuhan, kemudian Timotiusnya ikut, Titusnya ikut gitu loh. Silasnya ikut, mau namanya siapa ya? Aquila Priscilla, ya. Aquila Priscilla gitu. Banyak nama, memang namanya banyak, tetapi yang selalu ditulis di Alkitab yang sepertinya dikasihin arah itu sebenarnya Paulus. Apakah di zaman itu mereka kultus individu Paulus? Tidak. Mereka tetap melayani Tuhan. Tetapi Tuhan pakai Paulus untuk menyampaikan visi kerajaan Allah. Sama seperti kayak Abraham zaman itu. Abraham itu yang diberikan visi, tetapi visi itu nanti bangsa yang besar katanya. Itu bukan cuma Abraham aja, melalui Abraham nanti ada bangsa yang besar. Berkat tadi yang kita ulang-ulangi menjadi masyur, menjadi berkat, orang lain yang mengutuk menjadi kutuk, yang berkat menjadi berkat gitu ya. Itu semua dipakai termasuk gereja Tuhan. Visi untuk gereja ini juga berlaku kepada siapapun yang menerima visi yang sama. Abram dan Lot itu ternyata mendapatkan visi yang sama, tapi melalui Abram. Yang mendapatkannya Abram. Sama dengan di gereja kita. Kita ini ngikutin visinya Bapak rohani kita, gembala kita yang berkata bahwa kita akan membangun 1000 gereja dan 1 juta murid. Apakah kalau kita mengikuti dan kita mendukung itu berarti kita kultus individu? Tidak, karena yang kita layani tetap adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Tetapi Tuhan melalui bapak-bapak rohani seperti Abram di zamannya Lot, Tuhan yang menyampaikan dahulu dipakai untuk menjadi contoh di depan, di mana Tuhan mau pakai dia untuk sebagai pembawa suaranya. Kita juga mendengar suara dari Tuhan yang berkata, iya itu benar dari Tuhan. Roh Kudus tetap berbicara kepada kita, sama. Dan Lot pun ikut. Kita sepertinya diberikan kesempatan seperti kayak Lot diberikan kesempatan. Ada bapak-bapak rohani yang mendapatkan visi kerajaan Allah, dan visi itu visi yang besar, visi yang penuh dengan berkat, visi yang luar biasa. 1000 gereja dan 1 juta murid itu merupakan visi yang besar. Kita juga bertanya-tanya kepada Tuhan masing-masing. Kita ada banyak para pemimpin yang juga kita tahu bahwa iya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama mereka mengikuti visi kerajaan Allah, kita juga akan mengikuti dia. Sama seperti yang Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Seharusnya hidup kita dalam hidup kegerejaan itu juga kayak begitu. Kayak kalau ngikut orang, itu bukan artinya kita itu mengkultus individukan orang tersebut, tetapi saya percaya Tuhan sedang memakai orang itu sebagai pembawa visi dan firman Tuhan, dan kita sendiri dengan kesaksian Roh Kudus yang ada di dalam kita sendiri, kita tahu bahwa oh ya benar, kita dukung visi yang sama, dan tiba-tiba sama seperti Abram dan Lot, kita menjalankan visi kerajaan Allah. Dan ternyata luar biasanya, saya mau ajak Anda lompat ini. Jadi Abram dan Lot itu pergi bersama-sama. Abram itu mendapatkan visi. Dia tuh adalah waktu itu Abram itu dari Ur-Kasdim. Dia diberikan visi tanah Kanaan. Seperti kita tiba-tiba diberikan 1000 gereja 1 juta murid, 20, 30, 300 gereja di tahun 2030 nantinya. Itu sepertinya kita nggak bisa ngelihat kalau kayak gitu. Waktu Abram dan Lot di Ur-Kasdim nggak bisa ngelihat tanah Kanaan itu kayak apa. Mereka nggak bisa bayangin. Sepertinya melangkah itu dengan iman saja. Abram melangkah dengan iman. Kita pun saat melangkah untuk menjalankan visi kerajaan Allah 1000 gereja 1 juta murid, kita juga melangkah dengan iman. Kelihatannya masih jauh, kelihatannya masih nggak tercapai. Kata-kata bangsa yang besar isinya loh cuman Abram, Sarai ya dan Lot. Kayak gak ada apa-apa. Saya ini cuman merasa begini, Anda tahu gak Lot itu sebenarnya kemenakannya, keponakannya Abram. Kenapa kok Lot itu ikut Abram? Saya percaya Abram itu sangat sayang sama Lot. Sayangnya itu karena dia mungkin belas kasihan pertamanya, bukan kasih mulanya,
tapi malah kasihan karena Lot itu kehilangan papanya. Papanya nggak ada, jadi Lot ini adalah seorang yatim piatu. Dia nggak tahu dia mau kemana. Sebenarnya bukannya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya berkata bahwa sepertinya kehidupan kita ini selalu ada Abramnya di depan. Karena nggak ada yang tiba-tiba begitu lahir, Anda itu ada di gereja ini. Ada yang mungkin beberapa yang sejak lahir, papa mamanya sudah di gereja, tapi benar nggak? Anda nggak bisa waktu masih kecil tiba-tiba ke gereja sendiri, yang bawa kan keluarga Anda. Papa mama Anda yang merencanakan sampai di Eagle Kids kan, zaman sekarang ya sebutannya Eagle Kids, mungkin dulu zamannya sebutannya sekolah minggu, benar. Diarahkan supaya Anda ikut. Abram itu yang merencanakan bagi Lot. Abram itu seperti yang punya visi bagi Lot. Bukan kasih dahulu, mungkin kasihan. Karena dia ngelihat Lot ini gak punya tujuan deh hidupnya. Dia gak punya orang tua, dia gak punya arah, dia mau ngapain ini. Banyak di antara kita itu masuk gereja karena ada orang yang belas kasihannya kepada kita. Melihat kita ini kok gak ada arah ya. Hidupmu kok kayak gitu ya. Kemudian, ya ini yang kita lakukan di JG bener ya. Kita doakan yuk orang itu. Kayaknya orang itu hidupnya, bisnisnya lagi hancur nih, keluarganya lagi parah nih. Kita doakan dia yuk. Kita rencanakan untuk bawa ke CG. Apakah itu sepertinya tujuannya untuk apa? No, tujuan kita ini supaya sama-sama masuk ke dalam rencananya Tuhan, supaya sama-sama mendapatkan janjinya Tuhan yang kita sudah dapatkan. Sebenarnya kita ini bertindak seperti Abram. Kita melihat orang lain yang seperti Lot, yang sepertinya yatim piatu, no vision. Dan kita berkata, kita loh punya visi, kita punya tujuan. Orang yang gak punya tujuan, kita berikan, ayo ikut aku yuk. Saat kita mengajak orang-orang ke CG, ke gereja, kita bukan maksa untuk kehadiran. Tujuan kita cuma satu. Kita mau ngajak setiap Lot itu menikmati semua visi Tuhan dan janji Tuhan yang diberikan kepada kita melalui para Abram kita, melalui para bapak rohani kita, supaya sama-sama bersama dengan para bapak rohani kita menikmati janji-janjinya Tuhan. Jadi tiba-tiba ini ada orang yang mestinya enggak punya visi, enggak punya apa, tiba-tiba ikut. Saya tidak tahu di dalam hatinya apa yang terjadi. Tetapi saya mau ajak tiba-tiba ini foto ya, sebenarnya ini kan pasal 12 ayat 1, kejadian 12 ayat 1. Ada banyak kejadian di tengah-tengahnya, saya ajak Anda lompat ke kejadian 13 ayat 5. Tiba-tiba ada kata-kata begini, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Diulangi lagi kata-katanya, karena tadi kan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ini diulangi lagi, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saya cuma bertanya aja, ada enggak yang datang ke CG cuma ikut? Ikut teman, ikut saudara, ikut suami, ikut istri, ikut papa, ikut mama, ikut om, ikut tante, ikut anak. Ada yang ikut tetangga, pokoknya cuma ikut aja. Ada orang-orang itu yang ikut, tapi Anda tahu nggak, Tuhan itu sangat baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Katakan amin. Tuhan itu baik. Ini cuma Lot yang ikut, cuman ikut. Ikut itu tidak pernah diakui bahwa Lot itu mengakui visinya Tuhan. Lot itu menerima bahwa Tuhan adalah Tuhannya. Cuman ikut. Loh, saya setuju di tengah-tengah ikut bersama-sama, diulang-ulangi 2 kali, ikut bersama-sama. Kalau cuma ikut saja mungkin ya nggak pernah ngakuin. Tapi kalau bersama-sama itu mungkin melakukan. Kalau Abram menyembah mungkin dia ikut menyembah, paling nggak niru gitu loh. Paling nggak doa bareng. Kalau orang ke CG paling nggak kalau semua doa lah, akhirnya kan juga ikut doa ya kan. Iya kan? Kadang kan begitu ya. Anda tahu nggak Tuhan itu baik loh. Lot yang tidak pernah mengakui bahwa Allah adalah Allahnya, yang mengakui Allah adalah Allahnya adalah Abraham. Yang sampai Abram jadi Abraham. Yang Lot ini belum, tapi kata-kata juga Lot. Ada kata-kata juga Lot. Artinya itu, pokoknya orang ikut aja. Tuhan tuh kayak ngasih cipratan, Tuhan itu punya berkat itu melimpah-limpah. Orang yang ngikut aja, bukan orang yang dituju, orang cuma ngikut aja. Tiba-tiba mempunyai domba, lembu dan kemah. Abram itu mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi berkat, dia menjadi pokoknya diberkati lah, dia menjadi bangsa yang besar, pokoknya ditambahin. Dan
Saya ini nggak cerita mengenai Abrahamnya, saya cerita mengenai Lotnya. Kalau Abraham, yalah, saya dulu pinginnya jadi Abraham, tapi lama-lama saya belajar, mungkin kita ini kayak Lot ya. Saya lama-lama, saya hati-hati loh, kita masih belajar. Kadang kita ini kayak Lot, kalau kita pikir kita Abrahamnya, kita tunggu-tunggu nggak dapat visinya. Makanya kadang kita mesti dengerin, jangan nunggu dulu kamu dapat visi. Sudah ada visi yang besar yang disiapkan untuk Abraham bagi generasi kita. Bagi Abraham itu ada 1000 gereja, 1 juta murid. Kita tinggal ngikut aja kayak Lot, tiba-tiba kita mendapatkan dalam bahasa Inggrisnya kata-kata ini, ayat ini, Kejadian 13 ayat 5 dikatakan ini, Lot who was traveling with Abram had also become very wealthy. Had also become very wealthy. Kata-kata become, had also become. Also become itu berarti sebelumnya nggak wealthy. Sebelumnya enggak. Sebelumnya saya ceritakan bahwa dia sebenarnya cuman anak yatim piatu yang enggak punya tujuan. Seperti kayak pengemis gitu ya. Orang yang pinggir jalan, cuman karena ada seorang Abraham yang penuh dengan belas kasihan, come with me. Pokoknya banyak di antara kita yang cuman ikut CG cuman karena ada orang yang mendoakan dan mengajak, ayo come with me. Dan tiba-tiba hanya ikut aja loh. Setelah beberapa waktu ini, kalau di sini ceritanya dari 12 sampai 13, pasal 12 sampai 13, tiba-tiba had also become very wealthy, tiba-tiba berkat itu, ayat firman Tuhan yang dijanjikan untuk Abraham itu, Lot juga menerimanya loh. Juga Lot itu juga dapat. Tapi kan firman Tuhan itu tetap fair ya. Kadang kita itu dapat cipratan berkat. Saya ini tidak ngomong bahwa kayak Yesus ke gereja nanti dapat berkat, bukan gitu ya. Ini tetap sikap hati ya. Saya ini cuma ngomong bahwa Allah itu tetap setia. Tapi ada saatnya, sepertinya titiknya di mana kita itu harus menentukan sikap hati kita sendiri. Selama ini kelihatannya Anda datang ke CG karena ngikut temennya, Anda tetap dapat berkat Tuhan. Tapi kayaknya suatu saat Tuhan itu bilang, iya selama ini kamu ikut, kamu dapat berkat, kamu dapat mujizat. Tapi itu kan kayaknya karena kamu cuma ngikut aja. Ada orang yang nyuruh, ada saudaramu, ada temenmu, ada mungkin siapa yang ajak, yang membuat kamu pelayanan, membuat kamu ke CG, membuat kamu menyembah Tuhan, membuat kamu pelayanan di gereja. Tetapi ada titiknya sepertinya Tuhan itu ingin tahu hatimu sebenarnya kayak apa. Makanya dari tadi lagunya juga pilihan ya, memilih. Dan yang memilih itu bukan Abraham saja, tapi Lot pun juga harus memilih. Kita harus memilih untuk menyenangkan Tuhan itu sendiri-sendiri. Janjinya bisa ngikut, visinya bisa ngikut seseorang yang dipakai Tuhan, tetapi pemilihan untuk ngikut atau tidak, yang masuk ke dalam hati atau tidak, itu pilihan kita masing-masing. Jangan sampai kita tuh terjebak seperti orang yang kayak robot ya. Ibadah gereja itu cuman sebagai rutinitas, datang karena ya itu kebiasaan keluarga aku, kebiasaan semua kayak begitu ya saya ikut gitu aja. Tapi kita nggak pernah milih kayak Lot. Karena kalau kita cuman Lot, kita tidak memilih yang benar, saya rasa nanti kita bisa salah. Karena ini yang terjadi. Di 13 ayat 9, saya ajak lompat berikutnya. Jadi tadi ya orang hanya ikut, itu pun sudah diberkati Tuhan. Tiba-tiba setelah itu Tuhan itu kayak akan mengecek hati kita. Saya percaya setiap kita nanti loyalty kita akan dicek setelah 8 tahun misalnya dicek. Loyalty-nya bukan cuma 8 tahun. Nah, kalau kita keluar dari itu, meskipun sudah 8 tahun pelayanan, sudah 8 tahun mungkin ngikut, yang ini berapa tahun ini ngikut Abraham, tapi nantinya Tuhan sepertinya kayak ngecek gitu, ada waktunya dicek. Dan itu terjadinya di ayat 9. Tiba-tiba ada kata-kata gini, ini kejadiannya Abraham, dan seperti ada suatu kejadian di mana kondisi itu membuat pertanyaan itu bukan muncul cuman dari altar call. Bisa saja adalah pemimpin rohani Anda mengaltar call. Bisa saja Tuhan bertanya sendiri, kejadiannya bisa karena kondisi yang sedang menekan, seperti kondisi sekarang misalnya, mungkin omset Anda turun, kondisinya lagi tertekan, Anda dirumahkan, gaji Anda lagi dikurangin, atau klien Anda lagi berkurang atau gimana, lagi bingung Anda mau kayak gimana. Itu sepertinya saat kondisi itu lagi ada tekanan gini, itu saatnya sepertinya Tuhan ngecek hatimu di mana sih. Kata-katanya ini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Anda tahu enggak,
Mengikut Tuhan itu terbuka. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Siapa yang percaya katakan amin. Allah adalah Allah yang graceful. He's a graceful God. Dia tidak akan memaksa Anda. Ayo ikut aku dengan ancaman, bukan kayak begitu. Meskipun kelihatannya ada orang-orang yang membaca Alkitab Perjanjian Lama itu kok kaku ya. Kayaknya kalau berdosa dihukum gitu ya. Kok dibunuh gitu ya. Kayak kalau berdosa menyembah berhala dibunuh gitu. Ya Anda ngelihatnya ini 1500 tahun yang lihatnya. Kalau Tuhan Yesus kok baik ya itu 60 tahun. Nanti ada saatnya saya akan menjawab pertanyaan itu ya. Itu mungkin itu ada yang bertanya itu. Tapi Anda harus melihat bahwa Allah itu tetap baik. Allah itu tidak akan memaksa kita. Tuhan itu selalu membuka ini. Setiap kita itu mengikut Tuhan itu Tuhan tidak pingin kita itu jadi robot, Tuhan pingin kita jadi anak. Anak pun itu anak yang memberikan dirinya. Saya sebagai bapak pun nggak pingin maksa anak saya untuk pelayanan. Anak saya mau pelayanan itu dengan kemauannya sendiri. Apapun yang kita lakukan, setiap anggota CG kita pun pelayanan juga semuanya volunteer. Semua yang di sini itu volunteer, tidak ada pemaksaan ini dijadwal oleh karena itu harus. Termasuk semua yang ini termasuk yang di Alkitab dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Masa depanmu terbuka untuk engkau. Engkau bisa memilih ke kiri atau ke kanan. Engkau bisa memilih untuk mendekat kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Engkau bisa memilih untuk makin melayani Tuhan atau makin mengurangi pelayanan. Engkau bisa memilih untuk makin berkata, Tuhan aku mau mendekat atau menjauh. Tidak ada yang memaksa, ada yang bertanya, haruskah saya jadi anak visi? Enggak ada paksaan. Terbuka untuk engkau. Saya tahu di dalam janji-janji warisan Tuhan, anak itu ahli waris. Berhak mendapatkan warisan. Haruskah kita menjadi anak? Kalau Anda mau dapat warisan, ya jadi anak. Kan itu kan permintaan, tapi kan terserah. Kalau Anda mau, silahkan. Sama ini pertanyaannya Abram kepada Lot. Tiba-tiba, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, sama seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih, katakan memilih, baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Katakan berpisah. Perpisahan ini pilihannya Lot. Kalau Anda bacanya pertama kali mungkin berkata bahwa yang nyuruh pisah itu Abram. Bukan loh. Kata-katanya itu terbuka loh. Berarti tidak pernah ada paksaan dari Abram untuk Lot minggir. Karena kata-katanya ini sebelumnya ini ada ceritanya bahwa mereka tuh begitu diberkatinya. Jadi masalahnya itu bukan masalah nggak punya kerjaan. Kadang masalah yang muncul itu bukan karena, kalau sekarang sih mungkin kondisi kita itu lagi kerjaan mungkin berkurang, tapi enggak loh. Kadang itu masalah itu kadang kebanyakan berkat. Ada orang-orang yang mundur pelayanan karena bisnisnya bertambah. Ada orang-orang yang dahulu melayani karena dulu nggak punya kerjaan atau kerjanya kurang. Tapi begitu Tuhan kasih kerjaan banyak, tanggung jawabnya makin banyak, duitnya makin banyak, diomongin, sorry ya pelayanan tak kurang. Ini kayaknya begitu. Ini pilihan terbuka sih, terbuka. You can choose. Kalau Tuhan makin tambah berkat, apa pilihanmu? Ini yang terjadi Abram dengan Lot ini. Bisnisnya lagi tambah banyak, katanya sampai kayak kekurangan air katanya, kayak kekurangan waktu. Kalau kita sih mungkin bukan kekurangan air saatnya. Kita kekurangan waktu. Dulu kalau waktu AUG ya, banyak waktu ya. Nanti kalau sudah lulus AUG sudah mulai lembur-lembur, kurang waktu ya. Tiba-tiba airnya sedikit gitu ya. Tiba-tiba Tuhan itu kayaknya datang dan tanya, mengetok hatimu. Pintu terbuka, tanah ini terbuka, waktu ini terbuka, masa depannya belum terjadi. You can choose minggu depan untuk kamu melayani atau tidak. Besok kamu mau baca firman Tuhan atau tidak. Besok engkau mau saat teduh atau tidak, itu pilihanmu. Engkau bisa berkata, loh tapi kan tanggung jawab gue gini, itu tetap pilihanmu. Semua bisa penuh, bisa ada tekanan, bisa yang membuat engkau untuk memilih, tapi ini tetap pilihanmu. Engkau bisa melihat-lihat, lalu Lot melayangkan pandang. Anda bisa melayangkan pandang kemana-mana.
Anda bisa melihat Lot itu menimbang-nimbang melayani Tuhan atau jalanin visinya sendiri, ngikut Abraham atau jalan sendiri. Tiba-tiba ada titiknya untuk kita, ada saatnya untuk kita itu menentukan pilihannya. Lot menentukan pilihan. Saya pun selalu diberikan pilihan. Kalian pasti diberikan pilihan. Saya ini mengucap syukur, saya ini diberikan kesempatan. Bagi saya cerita Abraham dan Lot, makanya akhir-akhir ini saya makin bisa ya gak selalu ngelihatnya di Abraham saja, tapi kadang ngelihatnya juga di Lot saja, karena saya mengerti bahwa kadang kita kalau di gereja, kita posisinya sebagai Lotnya, bukan Abrahamnya. Kita seorang yang mengikut karena visinya didapat melalui para bapak rohani kita, melalui Pastor Philip yang mendapatkan 1000 gereja 1 juta murid, dan kita punya pilihan untuk tetap ikut atau tidak. Selama ini mungkin banyak yang cuman ngikut, pokoknya pelayanan kadang visi 1000 gereja 1 juta murid lewat sih, gak pernah dipikirin, gak pernah. Banyak yang pelayanan cuma, ngapain sih gereja itu begini, ada kesempatan ya, servolution gitu ya, disuruh melayani, apa tuh melayani, pokoknya ikut aja. Gak pernah nangkep mengenai 1000 gereja 1 juta murid, pokoknya cuma diberikan job desk, tiba-tiba ikut. Kayak sama kayak Lot itu gak mungkin gak ngeh mengenai 1000 ya tanah Kanaannya, 1000 gereja 1 juta muridnya dia nggak ngeh. Tiba-tiba tapi ada saatnya untuk kita harus memikirkan. Bagi yang belum pernah memikirkan 1000 gereja 1 juta murid, mungkin ini saatnya. Karena akhirnya ujung-ujungnya kita jangan sampai cuman ritualistik saja ikut Tuhan, ikut gereja, ikut CG. Karena ujung-ujungnya hati kita dengan Tuhan, apakah kita sebagai anak atau tidak. Jangan sampai Abrahamnya yang anak, kitanya cuman ikut aja sementara. Tuhan tetap memberkati. Berkat itu bagi Tuhan itu kayak simple aja. Tetapi yang penting kan hati kita. Karena saya tadi bilang kalau loyalty cuma sementara, nanti ujung-ujungnya saya nggak tahu Lot itu masuk surga nggak ya? I don't think so. Ya. Ada saatnya kita nanti harus menentukan pilihan. Saya sudah ceritakan bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan, saya makin dekat, saya pelayanan, dan akhirnya saya sadar bahwa saya ini juga anak. Tapi setelah itu pun ada saatnya, ada satu titik, saya itu tetap diberikan kesempatan pertanyaan ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah engkau pisahkan dirimu daripada buka. Saya pernah mendapatkan ini. Saya ini kan ngikut di Mahar Sharon sejak tahun 98 pelayanan. Saya sejak tahun 2004 ya itu sudah mulai pelayanan, mulai lebih rajin lagi. 2007 apalagi sudah keluar dari utang. Wah tambah, ini sama ini had become very wealthy gitu kayaknya. Saya ini bukan ngomong saya ini kaya atau apa, tapi mempunyai, dulunya nggak punya apa-apa, tapi sekarang sudah mempunyai domba, lembu gitu, sudah punya kehidupan, sudah bisa gitu loh ya kayaknya. Tiba-tiba ada saatnya setelah mempunyai semua. Kadang orang ikut Tuhan itu saat kalau nggak punya minta-minta baru ngikut Tuhan. Kalau sudah punya semua, itu baru tesnya sih sebenarnya. Kalau dulu nggak punya sesuatu, berdoa, minta-minta ikut Tuhan pelayanan. Tapi kalau sudah punya, itu baru tesnya Anda benar-benar ngikut Tuhan untuk Tuhannya atau untuk domba, lembu dan kemahnya. Kalau Anda sudah punya semua, buat apa Anda ikut Tuhan? Itu pertanyaannya, iya kan? Ini pertanyaan yang diberikan kepada Lot, dan itu pun sudah pernah terjadi kepada saya. Jadi sudah keluar dari hutang nih, sudah punya lembu, domba dan kemah sih. Saat saya lagi di tengah-tengah, saya ingat di saat-saat paling parah-parahnya, saya lupa di tahun berapa sih Pastor Philip ngomong. Karena ya kalau lagi ada tekanan, waktu itu kacau, gak inget tanggal gitu ya. Kalau keluar dari hutang saya inget tanggal, tahun 2007-nya inget ya kan. Tapi kalau waktu dalam hutang, waduh pusing, saya gak tahu tanggal. Soalnya ingetnya itu kapan masih bayar utang ya kan, ingetnya begitu. Jadi ya, tapi saya ingat ada satu titik Pastor Philip itu pernah dengan bercanda kali ya. Karena bagi saya bercanda karena gak masuk akal. Saya ingatnya itu saya lagi bawain tasnya Pastor Philip. Saya itu tugasnya sekali lagi bukan kayak gitar apa terlalu banyak talenta. Saya ini kalau ada tugas saya bawain tas kan gitu ya. Ini salah satu ini keahlian saya itu bawa tas. Ya bawa tas itu bisa saya gitu maksudnya. Ya ini jadi saya bawa tasnya tahu nggak? Dari mobil ke ruangan sebelum ibadah. Kita ini batasannya itu loh. Itu pelayanan saya. Itu saya tunggu-tunggu. Itu suatu saat saya ingat saya loh kalau nggak salah itu Manado. Kalau nggak salah ini FK Manado.
Tapi waktu itu, zaman itu, aduh saya ini utang hancur-hancur, muka saya mungkin muka hancur. Nah ini Pastor Philip kan mau lagi khotbah FKA Manado, mungkin penuhi Roh Kudus, dia tahu, dia mendapatkan, ngeliat mukanya yang bawain tasnya tuh mungkin gelap gitu ya. Anda tahu nggak kalau orang itu lagi depresi itu, kan Anda ngeliat itu gelap gitu kayak, mungkin Pastor Philip itu ya dipenuhi Roh Kudus ya kan, ngeliat yang bawa tasku modelnya kok kayak gini, kasihan gitu ya. Jadi ya dengan belas kasihan sama seperti Abraham dan gitu kayaknya. Saya itu waktu bawa tas tiba-tiba Pastor Philip, sudah nanti kamu suatu saat akan tersenyum bersama dengan saya, duduk di suatu restoran, kafe, dia ngomongnya kafe di Paris nanti tersenyum. Bagi saya enggak masuk akal. Kayak saya waktu itu ke Manado aja itu ngutang, Anda ngerti maksudnya? Manado ngutang ke Paris, mana mungkin gitu loh. Enggak mungkin lah. Saya pikir ya enggak terlalu percaya. Tapi saya masih ingat, herannya kata-kata yang memberikan pengharapan itu selalu diingat. So saya ajak Anda para pemimpin CG, ya saya berikan contoh. Hai bagi Anda yang sekarang menghadapi masalah, nanti suatu saat Anda akan tersenyum karena bersama dengan Tuhan Anda menderita sementara nanti akan merasakan kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan tersenyum bersama-sama. Mau kafe di Paris, di Bandung, dimanapun soalnya belum tentu bisa ke Paris lagi ya. Mungkin kita cuman paling maksimum ke Batu, itu pun ngelewatin PSBB ya. Ya ini ya suatu saat ya. Tapi nanti kita akan tersenyum bersama-sama. Sekarang engkau mungkin cemberut, mungkin Anda merasa berat. Suatu saat engkau akan bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan melewati segala penderitaanmu. Dan itu yang saya ingat itu tahun 2000 berapa, dan setelah 2007 sudah lewat dan Tuhan tetap berkati, kita keluar dari utang perusahaannya dan kita tetap berkati. Akhirnya tahun 2013 sih. Dan 2013 kita mendapatkan kesempatan untuk pergi bersama-sama dengan Pastor Philip di salah satu pelayanan di Europe. Jadi di Eropa. Jadi ada kesempatan untuk ke Paris. Sih dulu mikirin Paris gak mungkin, Manado aja ngutang ya. Tapi puji Tuhan saat itu kita bisa pergi, puji Tuhan, dapat kesempatan. Ini bukan menyombongkan apapun ya, dapat kesempatan bisa pelayanan bareng. Jadi ini memang ada pelayanannya dan berada dekat-dekat Paris, dan akhirnya kita bisa ketemu di Paris. Dan saat di Paris itu saya diingatkan oleh Tuhan, sama-sama satu kota dengan Pastor Philip setelah pelayanan ini ya. Itu diingatkan janji itu yang waktu saya lupa tanggalnya itu. Suatu saat kamu akan di kafe di Paris. Saya langsung janjian sama Pastor Philip. Anda ingat gak? Pastor Philip juga gak ingat. Pastor Philip gak ingat kalau ngomongin itu. Terus saya yang diingatkan oleh Roh Kudus, saya ayo Pastor Philip, karena dulu pernah ada dan saya percaya berarti itu nubuatan, karena dulu itu kelihatannya guyonan tapi ternyata itu jadi nubuatan dan jadi janji. Dan karena saya sudah bisa, saya minta ayo dong kita makan barengan yuk. Dan akhirnya terjadi, ada fotonya ya, tolong fotonya, ya itu fotonya. Anda lihat saya tersenyum nggak di sana? Ya, Anda bisa lihat, saya tersenyum ya. Itu soalnya sudah keluar dari utang, Anda tahu nggak? Itu sudah ngelihat kemuliaan. Waktu penderitaan nggak kayak gitu mukanya, penderitaan. Gitu. Ya tapi kalau sudah di luar, kita senyum, gitu senang. Di tengah-tengah senyum ini, di tengah-tengah sudah punya domba, lembu, kemah. Ada pertanyaan ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Tiba-tiba di tengah-tengah di restoran itu, Pastor Philip itu tanya saya kayak gini, sekarang kan kamu sudah punya semua, kamu sudah gak perlu ngikut saya. Saya ini bingung. Tiba-tiba Pastor Philip itu, maksudnya gak perlu ngikut saya ini apa? Sudah, gak usah pelayanan, sudah kamu jalan sendiri aja. Terus tiba-tiba Pastor Philip itu menyebutkan satu ayat yang sangat jarang saya ingat. Saya pernah baca lewat gitu aja. Saya ajak baca singkat aja. Ini karena ya dibaca aja supaya Anda ngerti ya. Di Keluaran 21 ayat 2. Ada kata-katanya begini. Ini Pastor Philip quote, gak persis kayak gini tapi dia sebutin ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika seorang mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan
anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya akan tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Sebentar berhenti di situ ya. Saya itu Pastor Philip tidak kuat ini persis ya, tapi saya itu nggak bisa apal yang lain-lainnya karena waktu gitu. Apabila engkau membeli seorang budak, sampai kata budak itu berhenti saya udah. Dia begitu kata budak itu saya pikir, loh, selama ini aku budak tuh, gitu deh. Kayak rada ya senyum sih ya, senyum dah, budak gitu ya kan ya. Loh aku ini budak dah gitu loh. Saya ini kayak, what? Budak diusir lagi kayak, kau usah ikut saya. Istri saya nerimanya lain. Di tengah habis senyum gitu, tiba-tiba istri saya nangis. Pastor Philip gitu kayak melankolis gitu ya. Saya ini cuma mikirnya, budak dah. Aku yang bayar restorannya yang cukup mahal gitu. Budak dah gitu loh. Jadi saya rada enggak denger yang lain-lainnya. Budak dah, tapi kan terus dia mulai nyenggol. Pastor Philip, jadi kita enggak boleh ikut lagi ya. Oh bukan, dia bilang. Oh bukan. Saya baru snap baru snap lagi. Dia tiba-tiba nyebutin berikutnya, ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Berarti saya ini tanya, loh, berarti saya ini saya pikir saya ini salah apa kok nggak boleh ikut? Saya salah pelayanan kah? Selama ini bawa tasnya keliru toh, gitu. Saya jatuhin atau kayak salah apa saya gitu? Enggak, bukan. Sebenarnya it's your option gitu, kayak tiba-tiba dijelasin, itu pilihanmu. Kata-kata ada tetapi. Tetapinya unik sih. Tetapinya bukan karena keharusan, tetapinya karena cinta pada Tuhanku. Istri saya yang lebih melankolis, dia boleh sambil nangis, bener tuh, kamu nangis tuh waktu itu. Saya ini nggak nangis, nggak apa kayak, oh, kayak apa sih? Saya cuma bengong aja kayak, nggak boleh tuh. Pada saat itu karena saya merasa kok tidak boleh lagi bergabung dengan pelayanan Pastor Philip, kok tiba-tiba saya masih ingat waktu itu Pastor Philip mengatakan, mulai hari ini urapan itu sudah bukan lagi saya pinjemin Adrian, tapi urapan itu sudah menjadi milikmu. Jadi mulai hari ini saya merdeka. Saya bebaskan kamu tidak harus Merdeka. pelayanan bersama dengan saya. Dan saya mau justru malam, ayo kita sama-sama berlomba untuk menyenangkan Tuhan. Nah di detik itu saya, loh kenapa kok suami saya ini diajak berlomba, kenapa kok harus compete dengan bapak rohaninya? Itu yang jadi membuat saya nangis saat itu. Loh kenapa kok saya menganggap bahwa Pastor Philip adalah bapak rohani dan saya menaruh posisi saya sebagai anak rohaninya. Loh kok bapak sama anak kok mau ngajak seperti kayak ayo kita beradu gitu loh untuk menyenangkan Tuhan dan mengerjakan visi ini. Siapa yang bisa mempersembahkan jauh lebih banyak buat Tuhan. Tapi Abram dan Lot juga kayak begitu. Abram jelas-jelasan mengajak Lot dan tiba-tiba Lot itu menjadi saingannya Abram dan sepertinya Abram bilang, ya terserah kamu nyaingin apa, it's up to you. Saya saat itu tiba-tiba kayak diberikan pilihan, loh ya kamu boleh pergi sini pelayan sini. Hah? Merdeka. Dulu saya budak, merdeka. Tapi akhirnya saya baru menangkap bahwa, karena ayat berikutnya lagi bahwa ayat 6, kan katanya karena cinta aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, ayat 6, maka haruslah tuannya itu membawa menghadap ke Allah, lalu membawanya ia ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya kepada penusuk, dan budak itu bekerja kepada tuannya untuk seumur hidup. Anda tahu nggak, tiang pintu itu bukan tiang pintu biasa, tiang pintunya itu tiang pintu Bait Allah. Ternyata kayak sepertinya ini adalah janji, di mana janji kita itu kepada Allah. Ini sepertinya Tuhan yang bertanya. Kita itu bukannya cuma ngikut aja. Dulu cuma ngikut, seorang budak itu cuma ngikut karena nggak ngerti visinya Tuhan. Saya budak karena cuma ayo pelayanan, ya ikut aja. Pokoknya ngapain, ya nggak ngerti. Tapi ada satu titik setelah engkau dewasa sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya engkau mengambil keputusan, engkau sendiri yang mengambil keputusan. Apakah engkau mau memberikan
kalau itu dulu ditindik gitu ya, ke Tuhan gitu ya. Ini ke tiangnya bait Allah, seperti pintunya bait Allah. Sehingga engkau melayani seumur hidup. Pelayanan kepada Tuhan itu seumur hidup. Tuhan itu ada saatnya akan bertanya kepadamu, hidupmu kau berikan kepadaku atau tidak. Dan itu adalah saat saya sepertinya diberikan tantangan. Engkau mau jadi saingan? Bapak dan anak saingan? Atau engkau mau sepertinya it's up to you gitu. Kita sih ngomong, enggak, pasti begini enggak. I don't want to do anything. Saya tetap. Lu kalau mau tetap ikut boleh gitu. Jadi akhirnya saya berkata, no Pastor Philip, saya akan tetap menjadi anak rohani Anda. Saya mau tetap melayani bersama dengan Pastor Philip. Ya mau ditambahin? Saya hari itu sih, saya bangga punya Bapak rohani seperti Pastor Philip. Karena sekalipun dia yang terus meminjamkan iman kepada kami di saat kami bahkan cuma punya satu mangkok tersisa yang bisa kita makan ketika kami berhutang. Tapi saya bangga, seorang bapak yang begitu baik, ketika melihat anaknya itu sudah berhasil keluar dari hutang, bapak itu bisa saja dia memakai right-nya, memakai haknya dia. Ini waktunya kamu untuk membalas saya, ini waktunya kamu untuk menjadi pelayan buat saya, kamu harus berterima kasih. Tapi hari itu saya benar-benar belajar hati seorang bapak yang luar biasa, membuka ketika hari ini, ketika Tuhan mempercayakan di bawah pengembalaan kami, berapapun domba yang Tuhan percayakan, hati yang sama itu, kita gak mau menuntut, kita gak mau meminta, gak mau memakai domba-domba kita untuk kita peras atau kita gunakan sebagai budak ataupun kita gunakan apapun yang mereka miliki. Sekalipun misalnya kita pernah meminjamkan iman dan mereka keluar dari masalahnya. Hari itu saya benar-benar belajar sesuatu yang besar dari hati seorang bapak. Ketika anaknya dewasa dan sudah istilahnya itu bahkan yaitu dia mengatakan bahwa Adrian, urapan ini sudah bukan lagi saya pinjemin, tapi urapan ini sudah menjadi milikmu. Jadi kamu hari ini saya bebaskan, kamu mau pelayanan, gak usah ngikuti saya, kamu gak usah lagi barengin saya pelayanan. Saya bersyukur ada di gereja ini dan diberikan seorang bapak rohani yang luar biasa sikapnya. Rugi kalau kalian gak mengadopsi visi ini dan mengerjakan visinya. Saya baru mengerti bahwa saat saya pertama kali diajak oleh Abraham itu memang saya diperbudak dengan misi saya sendiri, dengan keinginan saya untuk menjadi cepat kaya, dan akhirnya saya sudah dilepaskan. Tapi pilihan saya untuk merdeka atau tidak itu tergantung kepada saya mau kembalikan. Saya berkata, thank you Bapak rohaniku, engkau sudah menuntun aku. Aku gak mau merdeka bukan karena paksaan, tetapi aku mana memilih untuk tetap melayani. Tapi kalau Lot tidak, Lot melepaskan dirinya, dia meninggalkan, dia melepaskan semua warisan yang sudah, dia kayak gak peduli, selama ini sudah dengerin apa, dia kayak gak peduli. Seperti kayak Esau yang gak peduli, visi janji Tuhan sepertinya bagi dia gak penting gitu loh. Bagi Lot pun kayak gak penting, yang penting kan dunia, yang penting kan aku sudah punya domba, kemah, lembu, aku sudah punya. I wanna go, kemanapun aku mau pergi. Ada orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaannya, sudah berhasil, buat apa pelayanan lagi? Buat apa melayani lagi? I'll just build my own empire, sepertinya gitu. Saya bangun karierku sendiri aja, saya akan jalan sendiri. I'm okay. Sepertinya ada orang-orang kayak gitu. Setelah itu kejadiannya saya gak akan ajak Anda baca. Lot itu hidupnya hancur. Itu yang namanya tempat yang dia pilih Sodom dan Gomora itu diajak perang, dia ditangkap. Yang harus nyelamatin Abraham itu baik sekali. Sudah meninggalkan Abraham itu tetap Lot itu diselamatkan sama Abraham. Itu sampai Sodom dan Gomora itu mau dihancurin. Yang berdoa itu Abraham untuk Sodom dan Gomora tidak dihancurkan demi Lot. Itu kasihnya Abraham itu meskipun ditinggalkan gak pernah berhenti.
Anda tahu nggak, kasihnya itu dinilai sama Tuhan. Saya ini percaya begini loh, kalau kita mendoakan seseorang, Tuhan itu nggak akan lepaskan. Meskipun ujung-ujungnya Lot itu nggak pernah loh ya, nggak pernah balik ke Abraham. Tapi Anda tahu nggak, ada cerita yang luar biasa yang menurut saya Anda harus catat ini, bahwa Tuhan tuh nggak pernah lupa sikapnya seorang Abraham kepada seorang Lot. Seorang bapak kepada seorang anak. Jika kita mendoakan jiwa-jiwa, kami ini mendoakan 5.000, saya percaya ini doa ini sampai ke surga. Siapapun yang kalian doain tidak akan luput. Karena apa? Abraham tuh doain Lot habis-habisan. Lotnya nggak selamat. Anda tahu nggak, Tuhan tuh nggak pernah berhenti di Lotnya. Lot itu nanti punya anak 2, Moab dan Amon. Itu dari anaknya sendiri. Moab dan Amon itu juga hancur keluarganya. Tapi Tuhan tuh nggak pernah luput. Ada suatu saat, ada satu kitab namanya Rut. Kitab Rut itu seorang Moabite, seorang wanita Moab. Tiba-tiba Rut itu muncul dan diberikan kesempatan. Tadi yang Anda di tengah-tengah waktu penyembahan Anda menyebutkan ya, Rut itu tiba-tiba menyerahkan dirinya kepada Naomi. Seperti Abram kepada Lot, Naomi bertanya, kamu gak usah ikut aku deh. Rut itu tiba-tiba ada satu titik diberikan kesempatan, kamu gak usah ikut aku aja. Tiba-tiba Rut mengambil keputusan bukan seperti Lot. Rut berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Tiba-tiba seperti ayat itu, seumur hidup seorang Rut mengambil keputusan untuk ngikut Naomi-nya. Tapi dia nempelnya kepada Allahnya loh, bukan kepada Naomi-nya, tapi kepada Allahnya. Dan tiba-tiba yang didapatkannya adalah, saya ajak Anda langsung baca yang terakhir aja. Ayat terakhir di Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan ini seterusnya sampai Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba Lot yang dahulunya gagal, itu ternyata tidak pernah dibuat gagal. Di mata Tuhan itu semua tetap sementara. Semua penderitaan itu tetap sementara. Tuhan akan cari jalan. Kalau lewat Lot gak bisa, lewat Rut. Kalau lewat sini gak bisa, nanti kadang itu begini loh. Kita itu, mama saya dari dulu juga pelayanan. Mama saya itu kadang ngajak yang seumur dengan mama saya untuk datang ke CG, gak mau datang. Tuhan itu baik loh, tiba-tiba itu ya nanti yang muncul itu anaknya itu datang ke CG kami. Jadi kalau gak papanya ya anaknya yang dapat gitu loh. Kayak Tuhan tuh sekali didoakan, Tuhan tuh gak pernah akan berhenti. Kalau Lotnya gak bisa, Rutnya akan dikejar. Dan itu Rutnya akhirnya tetap, tapi pilihannya Rutnya. Rutnya memilih untuk Allah dari Naomi menjadi Allahnya Rut. Coba Lot itu berkata, no, aku nggak akan meninggalkanmu. Saya percaya hidupnya Lot nggak seperti ini. Saya percaya mungkin ada buku Lot, bukan bukunya Rut, tapi ada buku Lot. Tapi Tuhan tuh nggak pernah berhenti. Believe me, God is a good God. Allah itu Allah yang maha pengampun. Ini semua di perjanjian lama. Allah yang maha pengampun, dia mengampuni sejauh-jauhnya Lot. Tetap kalau Lotnya nggak mau, dia akan cari anaknya. Tuhan akan cari jalan. Tuhan akan berikan kesempatan. Tinggal tugas kita. Kalau kita diberikan kesempatan, apakah kita akan membiarkan warisan janji itu hilang begitu saja, sehingga Anda losing your inheritance, ataukah Anda mau bertahan dan memilih untuk melayani Tuhan? Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu ini sementara kita merenungkan firman Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya percaya setiap kita ada waktunya untuk memilih. Saya percaya ini adalah salah satu waktunya. Tuhan sendiri sedang bertanya kepada engkau. Sama seperti Abraham yang sedang bertanya kepada seorang Lot. Masa depanmu itu masih terbuka. Ini saatnya untuk engkau memilih. Apakah engkau akan tetap mengikut Yesus? Apakah engkau akan makin masuk ke dalam saat engkau sudah mencapai apapun yang menjadi doamu? Atau kalau sekarang menjadi ada tekanan di dalam kehidupanmu, apakah engkau mulai meragukan Tuhan? Atau ini saatnya untuk engkau memilih? Apakah engkau mau tetap setia kepada Tuhan? Dari dahulu dunia ini berusaha memperbudak engkau dengan membuat engkau selalu mau mengikut kejayaan namamu sendiri. Membuat engkau dijebak sehingga engkau akhirnya terikat dengan obsesi untuk mengembangkan bisnismu. Tuhan mau melepaskan engkau dari itu semua. Tuhan mau memberikan engkau kebebasan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kebebasan. Ada kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak akan memaksa engkau untuk menjadi anak. Tapi saya percaya ini yang memang Tuhan mau berikan. Janji Tuhan itu besar kepada hidupmu. Janji Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Ada kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan. Saat-saat ada penderitaan, saat ada tekanan, ini saatnya Tuhan bertanya kepadamu. Saat ini setiap orang menundukkan kepala. Saya percaya Tuhan sedang bertanya kepadamu. Apakah engkau mau mengikut Tuhan atau tidak? Alkitab berkata bahwa jika engkau memilih pilihan seperti Lot, hidupmu akan hilang dari rencana Allah. Dan serangan iblis itu akan bertubi-tubi. Saya bukan ngancam, tetapi itu yang terjadi. Alkitab mencatatnya, kehidupan Lot itu gak enak. Hancur, tidak ada penyertaan. Satu-satunya penyertaan jika Abraham menolong sebagai rescuer. Hidup kita jangan sampai cuma jatuh bangun, ditolongin oleh orang lain. Karena Allah itu sebenarnya mau bersama dengan engkau di dalam penderitaan apapun. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tapi itu tergantung engkau, apakah engkau memilih untuk mengikut Yesus atau tidak. Hari ini Tuhan sedang bertanya kepadamu, apakah engkau mau mengikut Yesus atau tidak. Hari ini Tuhan sedang mengajak engkau, jadilah seperti Rut, jangan seperti Lot. Bila engkau berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, visimu visiku. Hari ini biarlah engkau berkata kepada bapak-bapak rohani kita, pada Abraham kita berkata, no aku gak mau meninggalkan. Aku tahu visi kerajaan Allah itu besar, aku mau ikut kok. Aku ngikut bukan karena paksaan, aku ngikut karena aku mengasihi. Aku mau mengembalikan thank you, karena engkau yang sudah berdoa untuk aku. Engkau yang memberikan kesempatan bagi aku, engkau yang memperkenalkan visi Allah, janji Allah kepada aku. Aku berkata, enggak, aku akan melayani engkau. I love my God. Your God is my God. Your vision is my vision. Biarlah hari ini semua yang mau berkata aku mau seperti Rut, aku gak mau seperti Lot, letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa kepada. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, biar ada urapan Tuhan. Engkau dibebaskan saat ini, benar-benar dibebaskan dari perbudakan dunia ini, dibebaskan dari segala yang mengikat engkau selama ini. Engkau tidak lagi tergiur dengan dunia ini. Biarlah engkau mendapatkan visi kerajaan Allah, dan ini menjadi visimu sendiri. Bukan hanya visinya gereja Tuhan, tetapi ini visimu juga.
Engkau ambil, engkau tidak hanya ngikut-ngikut orang lain. Engkau ngambil ini menjadi visimu sendiri. 1000 gereja 1 juta murid ini juga visiku. It's mine. That vision is my vision because that God, that Jesus is my Jesus. My God. Saya mengasihi, saya sedang menempelkan telinga saya ke bait Allahnya, ke gereja Tuhannya. Saya melayani Tuhannya. Tapi saya mengucap syukur atas Bapa rohaninya, atas gerejanya. Hari ini Tuhan, semua yang meletakkan tangan di dada ini, biar mereka mendapatkan urapan yang baru, kekuatan yang baru. Visi kerajaan Allah ini nempel di dalam hatinya. Seperti ditempel kepada Tuhan. Seumur hidup mereka, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Tekanan apapun, kekayaan apapun, tidak akan ada yang memisahkan Tuhan Yesus dari mereka. Tidak ada. Tidak iblis, tidak kekayaan, tidak ada kesedihan, tidak kesukaan. Semua tidak ada yang memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, setiap orang yang saat ini meletakkan tangannya di dada, mereka adalah orang-orang yang setia melayani seumur hidupnya. Mereka berkata, ini visi yang aku ambil seumur hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Angkat kedua tanganmu. Terimalah penyertaan Tuhan yang akan menyertai engkau di tengah-tengah penderitaan ini. Ini penderitaan sementara. Nanti ujung-ujungnya engkau akan bersama-sama dengan Tuhan akan mendapatkan kemuliaannya. Kami rindu itu terjadi secepatnya. Kami percaya Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah gagal. Ini iman kami dan biar itu menjadi iman setiap kami yang mengangkat tangan ini. Terimalah penyertaan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Biar engkau melihat mendapatkan sepercik kemuliaan Tuhan. Membuat engkau punya kekuatan yang baru, engkau bisa melangkah sekali lagi. Engkau selalu punya pengharapan karena berserta dengan Dia. Pasti kita bisa melewati penderitaan apapun. Kami berdoa tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang berhenti berubah setia. Tidak ada satupun yang menjadi Lot, yang kehilangan warisannya. Semua akan mendapatkan warisan dari Tuhan. Semua menjadi berhak, menjadi anak yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan salam kepada mereka yuk. Oke. Siap-siap ya? Ya, 1, 2, 3. We love you 5,000. See you next week. God bless you. Welcome di sesi tanya jawab CG. Pertanyaan pertama Pak Adrian, dengan pengenalan akan Tuhan yang Maha Pengampun, bagaimana bila seseorang tuh menunda pertobatan dengan sengaja? Karena dia merasa takut setelah bertobat nanti bisa kembali lagi ke dosa yang lamanya. Ketakutan yang keduanya, berpikir kapan saja datang ke Tuhan,
toh ya juga diampuni, kan Tuhan Maha Pengampun. Mungkin saya sepakat dulu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Siapa yang percaya katakan amin. Ya. Amin. Tuhan memang Maha Pengampun, cuman oleh karena itu yang pertama memang kapan saja engkau minta ampun memang bisa. Jadi kalau orang jatuh pun ke yang dosa lama, kalau kita minta ampun ya pasti diampuni juga oleh Tuhan. Cuman jangan sampai kita abuse atau salah. Abuse dalam bahasa Indonesia ya Pak ya, menyalahgunakan sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Yang pertama adalah karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau Anda anggap bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, kita berdosa terus kita tunggu-tunggu, ya sudah minta ampunnya besok aja, besok pasti diampuni. Ternyata meninggalnya malam ini misalnya begitu ya. Jadi ya kayaknya sepertinya nanti mubazir kalau Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib untuk kita, sedangkan kita persis pada saat ternyata kita dinilainya adalah sebelum kita meninggal dan ternyata kita belum minta ampun padahal pengampunan itu siap. Tuhan Maha Pengampunnya kita nggak dapatnya. Makanya ada ayat yang berkata demikian di 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bagi engkau yang selalu menunda-nunda, biarlah ini jawaban pertamanya. Hari ini adalah harinya untuk kau bertobat. Sudah, jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu mau jatuh, hari ini jatuh, hari ini minta ampun gitu loh. Jadi biarlah kehidupanmu itu selalu dihadapi dengan sehari demi sehari. Ada ayat lain, kecuali engkau melakukannya sehari demi sehari. Ada ayat yang lain itu yang berkata bahwa sebenarnya iblis itu yang selalu menunggu-nunggu saatnya engkau untuk tidak bertobat. Iblis itu akan selalu menunggu-nunggu. Ayatnya berkata demikian di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan mengeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Berarti iblis itu kayaknya nunggu. Oke? Kamu berdosa, kamu nggak bertobat, dimakan sepertinya. Ada kesempatan. Bagi orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, iblis nggak bisa menyerang. Tapi begitu engkau berdosa, tapi terus nggak mau datang kepada Tuhan yang baik itu, apa engkau lebih baik berjumpa dengan iblis atau berjumpa dengan Tuhan? Kalau saya mending berjumpa dengan Tuhan yang Maha Pengampun itu daripada engkau menunggu-nunggu pertobatanmu sehingga engkau ditelan sama iblis. Bukan hanya ditelan loh, ada ayat yang berkata bahwa nantinya, ini di Matius 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan, ini cerita yang mengenai seseorang itu dilepaskan dari kejahatan yang utama yang pertama gitu ya, pertobatan, habis gitu terus nggak mau pelayanan dikosongi gitu ya. Ini ayatnya berkata demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumahnya itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semulanya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau engkau sudah pernah, orang yang nanya ini berarti sudah percaya Tuhan, ini menurut saya. Habis gitu dia berdosa, dia ngomong, nanti ya pelayanan nanti aja. Itu seperti engkau sudah pernah dibersihkan rumahmu yang roh jahat yang dahulu, yang pertama sudah keluar, kemudian Anda nggak isi dengan Roh Kudus, Anda nggak mau pelayanan, nggak mau komitmen kepada Dia, itu rumahnya kosong aja, hatimu kosong aja. Iblismu yang lama itu nanti datang dan ngajak 7 yang lain, hidupmu akan lebih hancur lagi daripada sebelumnya. Jadi, bagi saya lebih baik, kita dahulu memang dari dulu ya sudah parah, tapi dengan kasih karunia Tuhan kita bisa diberikan kesempatan untuk boleh bertobat dan jangan nanggung-nanggung. Komitmennya sama Tuhan aja. Jangan tunggu-tunggu, jangan nanggung-nanggung. Sudah lebih baik bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik daripada engkau nanti nyantai-nyantai nunggu pertobatannya, nunggu nggak pelayanan, habis itu didatengin sama orang yang dahulu dan dibawa 7 yang lain. Jadi lebih baik mendekat sama Tuhan aja, dekat sama Roh Kudus aja. Jangan sama
Jangan main-main dengan roh jahatmu yang lalu ataupun tidak bertobat. Selalu berkata bertobat, hari ini bertobat. Pertanyaan kedua Pak Adrian, apakah kita harus menjadi anak visi? Apakah harusnya di sini itu harus menjadi son of the vision? Ini habis Pak Adrian kemarin khotbah son of the vision nih, muncul pertanyaan ini, haruskah itu? Bagi saya tentunya tidak ada keharusan. Karena anak visi itu harus munculnya dari hati yang tulus dan ikhlas. Ya, dari tidak ada paksaan, karena ini bukan menjadi budak visi namanya. Anak visi itu harus, ya sifat anak itu pun karena dia sendiri menganakkan diri. Dia harus mau dengan hati yang dari dia sendiri mau mengadopsi kerinduan visi hati itu. kita sendiri ya. Harusnya begitu. Sama sifatnya dengan seperti kabar baik dari keselamatan. Tidak ada yang memaksakan keselamatan. Memang kerinduan dari Bapa di surga adalah semua orang diselamatkan, tetapi tidak ada pemaksaan, kita sendiri yang harus berkata bahwa ya saya membutuhkan keselamatan itu. Sama, anak visi sepertinya kita juga berkata, ya ternyata itu saya juga mau sih untuk menjadi anak visi, dan dengan kerinduannya sendiri itu mau menjadi anak. Beberapa ayat di Alkitab itu menjelaskan bahwa Allah Bapa sendiri itu rindunya kita itu hubungannya dengan Tuhan itu sebagai Bapa dan anak, hubungannya di Maliaki 4 ayat 6 misalnya, di Roma 8 ayat berapa itu yang berkata semua harus serupa dengan gambaran anaknya. Itu semua hubungan Bapak anak itu yang dirindukan. Ini salah satu ayatnya yang mengenai Bapak dan anak. Di Yeremia 3 ayat 19 dikatakan bahwa tadinya pikirku, sungguh aku menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikut aku. Dari di Yeremia 3 ayat 19 pun ini dijelaskan bahwa kerinduannya Tuhan itu kita ini jadi anak, kita ini manggil Bapa sebagai Bapakku. Inilah maksud saya sebagai konsep anak visi itu, bahwa sebenarnya kita itu kalau jadi seseorang yang percaya Tuhan, itu jadi anak ultimately. Karena itu nanti ada kata-kata milik pusaka. Pusaka itu inheritance sebenarnya, atau warisan. Milik pusaka, sesuatu yang diturun-temurunkan. Yang diturun-temurunkan itu hanya kalau sikap hatinya anak. Kalau bukan ya sebenarnya enggak. Makanya saya menjelaskan, jadi maksudnya apa sikap hati anak itu. Kalau saya bagi bahwa, karena saya sendiri juga ini yang saya lalui, yaitu mengenai jemaat, murid, pelayan anak. Bisa-bisa kita terjebak dengan sikap hati. Sekali lagi ini bukan posisi tapi sikap hati. Jemaat, murid, pelayan anak. Jadi nanti tolong dipasang jemaat, murid, pelayan anak, anak-anak tangganya ya. Jemaat, murid, pelayan anak. Kita itu bisa terjebak sebagai jemaat. Ini tolong dipasang grafiknya yang jemaat. Bagi saya jemaat itu sepertinya nggak ngerti kehidupan kita itu ngapain. Kita ini cuma mengerti keselamatan, jadi kayak kalau di gambarnya itu saya diselamatkan, tiba-tiba ada sinar dari atas, jadi hubungannya cuma seseorang dengan Tuhan, dan ya cuma begitu aja, tapi nggak ngerti kondisi sekeliling terus mesti ngapain. Ada orang-orang yang percaya Tuhan itu cuma ya mengenai keselamatan dan selesai, titik. Nah ini kayak jemaat itu kayak begitu, mau taunya minta-mintaan dari anak, atau mending anak ini jemaat minta Tuhannya menuntun semuanya, kayak gelap, nothing, nggak ngerti apa-apa. Jadi hubungannya hanya seperti diri sendiri dengan Tuhan. Ya, sangat sentris ke diri sendiri. Ego saya. Amat. Iya. Bahkan malah menuntut Tuhan yang harus ngasih saya. Kadang kayak begitu. Itu bagi saya definisi saya mengenai jemaat. Kita seharusnya itu lulus, harusnya menjadi murid. Murid itu seorang yang makin menghargai Alkitab, makin mengerti, sehingga nanti ada gambar berikutnya, grafik berikutnya ini mengenai murid itu sepertinya mulai mengerti gambaran mengenai kehidupan kekristenan. Paling tidak ada step-step, langkah-langkah berikutnya, tahu bahwa kita ini ada jalan. Tuhan Yesus adalah the way, the truth, and the life. Itu Tuhan itu jalan sebenarnya. Hidup kita ini juga kita berada di dalam jalannya Tuhan. Mulai mengerti tapi belum mengerti semua, mulai belajar Alkitab, tapi jangan berhenti di murid aja, tapi ke pelayan. Mulai menangkap, mulai ngerti, jadi pelayan. Pelayan itu karena kita mengerti bahwa kita ada di dalam jalan Tuhan, kita mulai bergerak. Ini kelihatan kalau mulai jalan, mulai ada visi. Iya, di grafiknya ada gambar. Kelihatan mulai jalan, mulai mengerti visi-visi di depannya, mulai makin mengerti, jalannya makin jelas.
Tetapi bukan hanya itu, nanti orang-orang ini juga terjebak sepertinya timbal balik. Kayaknya kalau aku makin melayani berarti makin diberkati Tuhan. Bukan hanya itu. Sepertinya saya rindunya ini bagi saya, kita seharusnya menjadi anak. Itu jalannya ini yang grafis yang terakhir yang mengenai anak. Ini sudah berlari-lari karena mau menuju tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dengan jelas kayak step by step itu mestinya yang ke depan itu arahnya apa. Ini yang membuat menjadi motivasi, ini diadopsi, visinya itu diadopsi. Ini yang menjadi milik kita, mengambil keputusan. Setelah mengerti kita mengambil keputusan, aku mau apapun yang kehendak Tuhan jadi kehendakku. Sama seperti Tuhan Yesus yang berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Jadi sama, jadi kayak anak itu ngambil visinya Tuhan, visinya gereja kita diambil, kita bahkan berlari-lari mau menuju ke arah sana sedangkan kita sedang menghidupinya. So, apakah harus jadi anak visi? Saya rindunya, dan Tuhan rindunya semua orang menjadi anak. Saya rindunya setiap anggota CG yang ikut makin menangkap dan semuanya jadi anak visi. Tapi itu enggak ada paksaan. It's up to you, tapi saya tahunya nanti kalau jadi anak visi kita mendapatkan pusaka dari Tuhan. Jadi Anda mendapatkan berkatnya dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia ataupun dari gerejanya, tapi dari Tuhan sendiri. Rindunya kita semua mendapatkan warisan ini. So, ya, kerinduan kami sih semua jadi anak visi, ya, tapi apalagi tanpa paksaan. di dalam perjalanan kita melayani Tuhan, Pak Adrian, kita seringkali melihat, menyaksikan ketika anggota CG kami ini mulai menangkap, mengadopsi visinya dan menjadi anak visi, mau mengerjakan, menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdua juga menyaksikan begitu banyak mujizat penyertaan Tuhan yang tidak pernah dipikirkan bahkan oleh kita aja nggak pernah. Seperti pengalaman kita juga nggak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sediakan buat kita. Ya. Luar biasa. Sebentar, saya ada tambahan sedikit bahwa kalaupun kita jadi anak visi, kita bukan untuk disombongkan, karena jadi anak visi itu bukan posisi, tetapi sikap hati. Jadi bukannya kalau kayak untuk banding-bandingan, aku anak kamu bukan kayak begitu sih. Karena kalau anak kita tidak perlu, kita tahu bahwa kita tidak mendapatkannya karena kehebatan kita. Bukan jadi menjadi kesombongan. Betul, bukan jadi untuk di show off kan. Bukan untuk show off kan, bukan kayak posisi-posisian. Jadi ya anak visi karena itu sikap hati kita di hadapan Tuhan, yang menilai itu Tuhan, bukan kita. Ya. So jadi ya bukan manusia yang menilai. Jadi ya kita harusnya tetap rendah hati. Jadi ya tetap saya mengajak kita untuk menjadi anak visi, bukan karena mencari posisi, tetapi biar Anda sendiri yang merasakan berkat dan mujizat dari Tuhan sendiri. Waktunya sudah habis. CGers, bagi Anda yang masih ada pertanyaan bisa langsung masuk dan mengisi form bit.ly/tanya jawab CG. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. God bless you.